Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Yohana Febriana. Saya dari mahasiswi Universitas Rami Mekah, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Dan saya sekarang masih semester 3 angkatan 2021. Di sini Bu, saya akan mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bu Dr. Wahyu Pufidah MA. Baik Bu, sebelumnya mohon untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya ya Yohana untuk kesempatannya. Nama saya Septia Irmanda, biasa dipanggil Bu Septia atau Bu Anda. Saya sudah bekerja di Universitas Mekah ini kurang lebih berapa tahun ya? 11 tahun sejak tahun 2011. Jadi saya sudah saat itu saya baru menyelesaikan kuliah magister saya ya di Deakin University of Australia dan langsung terima bekerja di sini. Saya satunya lulusan pendidikan bahasa Inggris di sekolah dan S3-nya lulusan University of the West of England dari Inggris. Oke, itu deh. Baik Bu, sebelumnya Bu, kan saya mengerjakan tugas mata kuliahnya Bu untuk memenuhi tugas. Apakah boleh video kita nanti saya upload ke media sosial Bu untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut Bu? Ini saja ya Bu. Pertama, menurut Ibu apa arti kepemimpinan? Kemudian sifat-sifat apa saja yang harus ditemukan dalam jiwa pemimpin untuk dapat mengontrol anggotanya agar sesuai dengan visi dan misinya Bu? Jadi menurut saya kepemimpinan itu adalah sebuah sebuah karakteristik seorang manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu ya, yang mana salah satunya adalah memiliki sifat tanggung jawab yang besar, memiliki sifat tanggung jawab, memiliki sifat empati ya, dan logis, dan punya time management yang baik, organizational skill yang baik atau skill organisasi, mengatur sesuatu dengan baik, dan juga soft skill lainnya yang dibutuhkan dalam pemimpin. Selanjutnya Bu, kendala apa saja yang sering Ibu hadapi ketika Ibu memimpin? Kendala ya. Oke. Untuk kendala, saya rasa kalau saya pribadi itu saya lebih ke banyaknya tugas atau beban tugas yang harus dikerjakan sendiri, mungkin karena kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya tenaga yang diperbantukan gitu ya. Jadi intinya karena kepemimpinan itu adalah suatu aksi untuk mencapai sebuah tujuan seperti visi misi gitu kan, dan seorang pemimpin itu memiliki sifat bertanggung jawab. Jadi mau tidak mau apapun yang terjadi, bahkan kalau harus sendiri pun harus bisa mencapai visi misi tersebut. Jadi kalau kendala jawabannya ya mungkin lebih ke kurangnya resources, baik itu sumber daya manusia dan mungkin fasilitas dan sarana dan prasarana. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu apa saja persyaratan yang harus diperlukan bagi seorang pemimpin? Ya, mungkin dari pertanyaan tadi ya, kalau pemimpin itu kan berarti bergerak dari sebuah tujuan menuju ke implementasinya tujuan tersebut gitu ya, dan di dalam prosesnya itu kan harus merangkul, harus kita tidak bisa sendirian terhadap prinsipnya. Nah, itulah mengapa kita butuh subdivisi dan anggota-anggota yang yang memiliki tugas-tugas spesifik mereka masing-masing. Nah, mungkin tantangannya karena sebagai seorang pemimpin, maka karakteristik itu kan adalah yang pertama sekali adalah harus memiliki skill memanage sesuatu, mengorganisasikan sesuatu, mendelegasi skill strategi mendelegasikan. Jadi kita kan kadang nggak bisa melakukan sesuatu sendiri,
kita harus tahu mana yang tugas yang bisa didelegasikan, mana yang tidak bisa, dan cara mendelegasikannya prosesnya itu seperti apa. Nah, sebagai saya kasih contoh misalnya dalam mendelegasikan sebuah tugas agar tercapai target tidak misalnya tidak lewat dari deadline misalnya, itu kita harus berani mengambil risiko bahwa pekerjaannya tidak seperti yang kita inginkan, karena kita tahu di kepala kita seperti ini, di kepala orang yang tugaskan seperti ini. Jadi mungkin tantangannya adalah kita harus mau menerima perbedaan pendapat yang kadang tidak sesuai dengan yang kita targetkan atau kita standarkan. Baik Bu, selanjutnya gaya seperti apa yang Ibu adopsi ketika Ibu memimpin? Saya lebih ke gaya yang demokratis ya, yang fleksibel. Jadi apapun itu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya itu mengambil keputusan dengan cepat dan tanpa musyawarah. Jadi sebenarnya dua skill itu diperlukan. Fast decision maker atau membuat keputusan cepat dan membuat keputusan secara musyawarah. Jadi itu tergantung situasi. Tapi kalau memang waktunya tidak mepet, kalau memang masih bisa didiskusikan, dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Dan saya menerima segala macam perbedaan pendapat dan juga karakteristik keunikan setiap anggota. Baik Bu, selanjutnya dalam kepemimpinan kapan Ibu merencanakan perencanaan Bu? Selayaknya program studi yang lain ya. Jadi kita biasanya ada rapat kerja universitas yang baru saja dilaksanakan. Jadi di rapat kerja itu diputuskan apa program-program universitas, dari program universitas itu akan melahirkan program-program fakultas dan program-program prodi. Mungkin dari situ baru akan nanti program prodi dirembukan, dikembangkan, dibuat ke arah mana yang kita masukkan unsur-unsur keprodian kita di situ. Jadi seperti itu prosesnya. Baik Bu, selanjutnya perencanaan seperti apa yang sudah Ibu terapkan dalam Ibu memimpin Bu? Jadi kita tetap pada visi misi ya, kembali ke visi misi, kembali ke tujuan program studi itu apa, dan dengan biasanya kita sudah ada sebelum saya memimpin itu sudah ada proses akreditasi prodi, di mana di situ sudah dianalisa SWOT. Jadi analisa SWOT itu menganalisa tantangan, kelebihan kekurangan pada prodi ini, opportunity atau kesempatan yang bisa diambil. Dan itu sudah dianalisa, dan dari hasil analisa itu lagi putuskan apa tujuan-tujuan dan nah, jadi saya statusnya itu saat itu hanya mengambil alih kepemimpinan dari Kapolri sebelumnya dan menjalankan dan insya Allah menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi pada saat ini saya belum masuk ke perencanaan, tapi karena saya juga punya tujuan, misalnya selama saya memimpin saya juga harus ada sesuatu yang saya kontribusikan dari diri saya sendiri itu, dan saya mencoba memperbaiki beberapa aspek yang saya rasa masih kurang berfungsi dengan baik, misalnya di pendaftaran atau proses pendaftaran seminar proposal sampai dengan tugas akhir. Kalau bisa dimaksimalkan. Jadi saya ubah, saya perbaiki, saya improve SOP. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menghadapi bawahan atau anggota Ibu yang tidak patuh, bermasalah dan tidak rajin Bu? Mungkin perlu saya klarifikasi dulu bahwa saya itu sebenarnya tidak terlalu seret menyebut bawahan, karena saya tidak bekerja dengan bawahan. Saya lebih suka menyebutnya mitra. Jadi kalau dosen-dosen yang di bawah program studi saya di sini adalah mitra. Jadi kami semua sama-sama mitra, dan kebetulan saya yang mengulik atau menjadi pemersatu dan yang bertanggung jawab yang. Jadi saya tuh lebih ke pengingat aja sih, jangan lupa kita
visi misi kita ini, kita ini sudah sampai ke tahap ini. Jadi saya tuh lebih ke reminder seperti itu, mengingatkan semua orang untuk kembali ke tujuan, karena saya tahu semua anggota, semua dosen-dosen program studi pendidikan bahasa Inggris atau tekniknya atau juga mahasiswanya, mereka semua sudah tahu apa, lebih ke mengingatkan sosialisasi lagi visi misinya, dan ya dievaluasi lah di mana itu. Jadi intinya saya tidak pernah menegur sih, cuman mungkin lebih ke memberi masukan gitu ya, atau menjadi mediasi bila ada konflik, bila ada kesalahpahaman. Tapi saya kalau dalam misalnya ada yang melakukan atau melenceng itu, saya agak hati-hati, nggak langsung menegur dan lebih menyerahkan itu ke sistem. Nah, kita sudah punya sistem ya, sistem awardnya apa, kalau kinerjanya baik dia dapat apa, kalau kinerjanya buruk dia dapat apa, itu kita kembalikan ke sistem aja. Baik. Selanjutnya Bu, prestasi apa saja yang sudah diraih program pendidikan bahasa Inggris ini Bu? Untuk tahun 2022 ini ada beberapa prestasi yang dimulai ya, yang sudah diraih oleh mahasiswanya. Antara lain di awal tahun kita menang lolos nasional untuk pendebat bahasa Inggris. Jadi dari tim pendebat bahasa Inggris kita lolos nasional nomor 3 se-LDT 13 ke bagian Aceh, daerah Aceh. Dan kemudian kita juga 6 orang atau 6 mahasiswa dari prodi kita itu lolos kampus mengajar, yang mana jumlah yang terbanyak dari semua prodi SM itu ya, yang rata-rata hanya lolos 1-2 mahasiswa per prodi, ini 6 mahasiswa alhamdulillah lolos kampus mengajar. Dan beberapa prestasi lain juga ada, seperti misalnya prestasi dosen ya, menang hibah penelitian dosen pemula, dan juga program-program kampus mengajar lain. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menjalin hubungan dengan relasi, bawahan dan orang lain Bu? Saya lebih ke hubungan profesional dan juga sosial gitu. Jadi balance antara profesional dan sosial. Kalau kita terlalu profesional, kadang kita kehilangan rasa sosial, rasa misalnya empati. Oh, dia punya masalah di rumah seperti ini. Karena misalnya dia terlambat. Tapi kalau kita sisipkan juga unsur empati, di situ unsur sosial kita pasti tahu, oh dia kan memang punya anak kecil, mungkin ada rasa empati. Jadi menghindari konflik juga, atau mengurangi risiko konflik. Tapi ya jadi saya lebih ke antara profesional dan sosial gitu, dengan tetap menggunakan empati saya dengan bijak, tapi juga kadang-kadang ya kalau akan harus rasional ya rasional gitu. Yang namanya tugas, tanggung jawab untuk diselesaikan, tapi juga empati juga kita kedepankan. Bu, selanjutnya Bu, kapan Ibu melaksanakan pengawasan dan apakah pengawasan itu penting menurut Ibu? Pengawasan seperti apa yang perlu Ibu laksanakan? Oke, sebenarnya kalau dari segi pengawasan ya, itu ada tupoksinya sih, itu tupoksinya UPN. Ini penjamin itu. Jadi di setiap prodi itu ada UPN. Di fakultas juga ada unit penjamin mutunya, di universitas juga. Nah, itu seharusnya tugas para penjamin mutu ini dalam evaluasi program-program segala macam. Tapi karena kita belum berfungsi dengan baik ya, fungsi penjamin mutu ini apalagi di dekat lagi, maka sekaliguslah saya harus menjadi monitoring juga gitu. Jadi saya kembali ke sistem saja sih, tidak dengan cara-cara tradisional yang istilahnya mengecek langsung gitu, enggak, tapi lebih ke kuesioner, survei gitu. Buat survei kuesioner gimana kepuasan mahasiswa, kepuasan dosen terhadap pembelajaran, terhadap pelayanan dan lain sebagainya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana cara Ibu memanfaatkan SDM
secara efektif dan efisien, Bu? Oke. Nah, untuk kembali lagi ke konteks Universitas Islam Mekah ya, di mana kurang lebih bisa dibilang Kak Prodi itu bekerja sendiri. Tapi kalau dalam mengelola SDM ya, memang saya lakukan semaksimal mungkin dengan cara menilai atau membaca karakteristik dari setiap, bukan hanya dosen tapi mahasiswa. Misalnya, oh dosen ini punya kelebihan atau punya talent di sini, meneliti, jadi kita kasih ruang dia sebanyak mungkin, kita motivasi untuk unggul di bidangnya itu. Kalau ini lebih ke sini, kita angkat sebagai misalnya dia lebih kenal banyak alumni, oke, kita arahkan dia menjadi ketua divisi tentang alumni dan kemahasiswaan. Jadi kita lihat apa potensinya, dia punya social skill yang bagus enggak, atau dia punya skill menganalisa yang sangat detail gitu. Nah itu kita arahkan sesuai dengan potensinya sendiri. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menjalin hubungan dengan alumni, Bu? Untuk saat ini kita sudah ada grup alumni ya, grup WhatsApp ya. Tapi belum ada sebuah wadah yang lebih resmi lagi seperti organisasi itu, belum terbentuk. Nah, saya terus berkoordinasi dengan mahasiswa saya yang ada di dalam grup itu ya, yang mahasiswa yang kebetulan saya kenal dan saya pernah juga berjumpa beberapa kali untuk terus menyemangati gitu. Kita ini harus ada perkumpulan, harus ada komunikasi dulu. Jadi mungkin ke depan lebih mudah untuk saling bertemu dan saling sama-sama mewujudkan program masing-masing. Dari mereka pasti bekerja di tempat-tempat yang berbeda sekarang. Bagaimana kita pasti ingin berkontribusi, jadi bisa menjadi wadah untuk mereka berkontribusi, bukan hanya lewat aktivitas mereka tapi juga lewat organisasi alumni tersebut. Jadi untuk saat ini baru keep in touch aja sih dengan mereka supaya bisa terwujud. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mempromosikan kampus Universitas Islam Mekah ini? Kalau promosi sekarang karena era digital ya, jadi semua harus kayaknya sangat lebih efektif kalau didigitalkan. Apa-apa tuh digitalkan, dibuat apa ya istilahnya ya, seperti jualan lah ya. Jadi semuanya tuh harus muncul ke permukaan sosial media gitu, kegiatan. Jadi dengan begitu, pertama orang mengenal kita dulu, dan kedua mereka mengenal apa-apa saja yang unggul dari kita. Nah, jadi nanti mungkin banyak strategi lain ya, apalagi ketika musim semester baru atau akademik baru. Tapi yang reguler tetap kita lakukan seperti update kegiatan komisi setiap saat. Apakah tidak dengan turun ke kampung-kampung ataupun ke sekolah-sekolah gitu, Bu? Kalau sebelumnya ya itu sudah menjadi apa ya, sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di FKIP khususnya dari segi universitas. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu apa ya, maksudnya itu cara yang efektif, tapi harus diimbangi juga dengan cara-cara yang lebih apa ya, modern menurut saya, karena itu istilahnya menjemput bola ya, saya sering bilang itu, kita menjemput bola, dan menurut saya itu karena pada saat itu memang kondisi universitas kita sedang dalam kondisi yang sangat buruk, terpuruk sekali, sehingga kita harus datang ke kampung-kampung untuk memperkenalkan diri kita. Tapi kan alangkah baiknya, alangkah hebatnya kalau kita suatu hari tanpa memperkenalkan diri kita siapa, orang tahu siapa. Dan saya Mekah itu pernah pada posisi seperti itu. Orang kita tidak perlu turun ke kampung-kampung, orang tahu siapa kita, orang yang datang ke kita gitu. Dan saya lebih ini sih, maksudnya lebih ke gimana kita itu ikut perkembangan zaman. Sekarang website menjadi media yang sangat populer untuk mempromosikan sesuatu. Menurut saya itu saja yang dibutuhkan. Bukan hanya lebih efektif,
tidak hanya mencapai menjangkau satu titik kampung saja, tapi itu bisa bahkan memperkenalkan kita ke kancah nasional dan internasional. Baik Bu, selanjutnya Bu, bagaimana evaluasi kinerja dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris? Alhamdulillah dosen-dosen yang program pendidikan bahasa Inggris banyak yang sudah berprestasi di baik itu regional maupun nasional, bahkan sekarang kurang lebih ada mungkin hampir 40% ya itu kita lulusan luar negeri ya, Australia dan Inggris. Saat ini ada satu dosen yang sedang lulus juga di luar negeri. Dosen-dosen kita ada yang jadi asesor ya, dan jadi juri guru berprestasi juga di Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian ada juga yang jadi instruktur literasi di Kemenang, ada juga yang jadi fasilitator sekolah penggerak. Jadi banyak sih prestasinya di kancah nasional dan internasional juga. Selanjutnya boleh Ibu bagikan motivasi ataupun cara-cara bagaimana agar mahasiswa itu lebih semangat belajar dalam perkuliahan juga Bu? Motivasi untuk mahasiswa ya. Iya, Mungkin pesan saya untuk mahasiswa Universitas Langkat, kenali diri kamu sendiri. Jangan sibuk dengan dunia luar, jangan sibuk dengan apa yang ngetren di luar, apa tren apa yang harus saya ikuti dan macam. Tapi lebih ke mencari tentang diri sendiri. Saya mau jadi apa, saya ini siapa, terlahir untuk apa, terlahir untuk membahagiakan siapa, untuk menolong siapa, menginspirasi siapa, menjadi bermanfaat di tanah mana, dan segala macam. Jadi tanyakan dirimu sendiri dan kemudian jadilah manusia yang visioner, bukan yang bangun pagi tanya hari ini saya ada kuliah jam apa, tapi itu kan berarti kan kita hanya berpikir jangka pendek ya. Tapi kita juga harus punya pemikiran jangka panjang. 5 tahun lagi saya jadi apa? Saya ada di mana? Saya bekerja sebagai apa? Dengan siapa? Saya berjabat tangan dengan presiden kah? Segala macamnya itu sudah ada nih kalau kita. Jadi punya visi yang jauh ke depan, tapi juga punya disiplin yang tinggi yang menunjukkan. Baik Miss, baik Bu, mungkin hanya ini yang dapat saya wawancari Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya juga ya, maaf ya kalau ada yang salah kurang. Terima kasih.